Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu. Insyaallah indal maut, insyaallah inda su'ali fil qabri, insyaallah indal mizan, insyaallah inda sirat. Insyaallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu, wa ja'ala akrama khalqi alaih wa ja'ala ummatahu khaira ummah ukhrijat linnas. Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebaik-baik daripada makhluknya Allah. Jadi manusia Nabi itu basarun laisa kal basar, dinamakan manusia tapi juga tidak seperti manusia. Nabi memiliki banyak kedudukan, Nabi memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Di antaranya ada di dalam kitab Muraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Itu biasanya kalau dulu saya waktu masih ngaji, masih di pondok, itu biasanya sebelum belajar itu membaca bareng-bareng tentang keutamaan Al-Quran, tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matini bi sirri hurufihi sampai akhir. Di antaranya itu disebutkan ada sifat ciri-ciri Nabi Muhammad. Ini kalau ahli dibaca atau ditaruh di rumah, itu kata Imam Nawawi. Tapi ya, fadfadha takun aminan min syarri
narin wa surrakin wa min mihani. Kalau ditulis di rumah atau dihafalkan, dibaca, maka kekhususan daripada menghafalkan nadom sifatnya Nabi Muhammad SAW ini, maka insya Allah selamat daripada api, selamat daripada pencurian, selamat daripada fitnah. Dulu ada di sini di Samarinda, daerah dekat Muso Salim dulu, katanya ada orang rumah kebakaran, rumahnya itu gubuk reot, papannya jabuk, atapnya dari ulin yang yang tipis-tipis itu aja, yang sirap kayak itu namanya, yang kecil-kecil sudut-sudut. Bahasa ini kalau api sambar aja sudah. Hebatnya rumah ini diloncatin api, sini kebakar, belakang kebakar, samping kebakar. Rumahnya itu gubuk reot, tidak apa-apa, diloncatin api. Kayak api itu tidak mau melalap. Yang tinggal seorang janda tua sendirian. Jadi orang heran, ini kenapa api bisa loncat ini? Harusnya nyambar baru ke sampingnya. Ini tidak menggok gini, muter, kayak punya pertameng gitu. Di antaranya beliau itu sering membaca wirid ini. Apa ciri Nabi Muhammad? Saya mendapatin ini ada lagi di sana di Tenggarong. Itu menjadi sholawat. Insya Allah kapan-kapan kalau datang saya foto itu ditaruh di sana. Jadi sholawat, bukan nadom ini, tapi sifat Rasulullah, tapi menjadi sholawat. Sepintas saja saya mertamu, loh ini sholawat sifat-sifat Rasulullah ini, masya Allah bagus ini. Di antaranya sifatnya Rasulullah, lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Satu, Nabi itu lam yahtalim, Nabi tidak pernah mimpi basah, qattun sama sekali. Mulai lahir sebelum jadi Nabi sampai menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi tidak pernah mimpi basah. Kalau sampean bang basah terus ya. Ya, mimpi basah. Dan bahkan mimpi basah ini termasuk salah satu tanda kalau kita baligh ya. Kenapa kadang-kadang orang itu sering mimpi basah? Nah, makanya dikatakan ar-ru'ya minallah, mimpi benar, mimpi baik itu dari Allah. Makanya ru'yatus shadiqah, mimpi yang baik, mimpi yang benar itu termasuk daripada min sifatin nubuwah, daripada salah satu tanda sifat kenabian. Nabi-nabi dulu banyak mimpi-mimpi yang benar itu. Contoh Nabi Yusuf, ya, qala ya bati inni ra'aitu fil manam ihda asar, qala ya rabbi, qala ya abati inni ra'aitu fil manam ihda asara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maka katanya Nabi Yakub, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ya. Nabi Yakub ngerti juga, nak jangan ceritakan ini ya nak ya. Jangan ceritakan. Nanti mereka itu yakidu kaida, mereka akan tipu daya kamu, kau akan dibunuhnya nak. Loh, masih kecil mimpi tentang, memang sifat nubuwah. Banyak nabi-nabi yang bermimpi dan itu ru'yatun shadiqah. Dan sampean pun bisa mimpi yang benar. Di antaranya kalau mimpi yang benar, kalau mau tidur wudhu dulu, sholat dulu, ya, zikir. Nanti mimpinya jam berapa? Jam 3 malam umpamanya, mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, mimpi Nabi Muhammad, mimpi wali ini. Ru'yatun shadiqah, benar. Dan mimpi itu
biasanya ar-ruhu jundun mujannada. Ruh itu segolong-golongan. Kalau sampean senengannya mau tidur salawat terus, ruh sampean ini diinginkan ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad. Terus salawat terus mimpi, insyaallah mimpi Rasulullah. Ya, ruh itu segolong-golongan. Kalau ruh itu cocok akan bertemu, kalau ruh itu tidak cocok akan berpisah. Makanya kalau orang ulama ketemu ulama seru kalau ngomong, ketawaan, gegayaan. Biasanya malah kawin lagi biasa gayaan aja, padahal mereka itu gayaan, cerita aja. Ulama sama ulama sama orang politik tidak sambung, Mbak. Ruhnya mereka itu tidak. Tapi kalau orang politik ketemu orang politik 4 jam cerita, tahan dia. Ar-ruhu junbun mujannada, segolong-golongan. Makanya termasuk sampean ini, maaflah sampean ini, termasuk ada kesamaan. Kesenangan itu ada. Ruh sampean itu senang apa? Senang nuntut ilmu, senang dengarkan pengajian, senang dengarkan Quran, senang dengarkan hadis Nabi, senang dengan para ulama, sehingga sampean dikumpulkan saat ini. Kalau sampean diteliti satu-satu, sampean ini beda-beda semuanya. Ada yang suku Jawa, ya, ada yang suku Bugis, ada yang suku Banjar, ada yang Kutai, ada yang Butun. Ini kalau biasa-biasa tidak ketemu, Pak. Orang Banjar senengannya kumpul sama orang Banjar, orang Jawa kumpulannya seneng orang Jawa, orang Madura kumpulannya orang Madura. Tapi begitu ada kesenangan satu, mereka kumpul jadi satu. Apa yang ngaji ini disatukan oleh Allah, apa? Ruhnya kesesuaian. Ya. Makanya kalau mau tidur baca selawat. Ada orang tanya sama ulama, Pak Kiai sekiranya mimpi Nabi apa? Katanya kiainya, makan yang banyak. Ya. Terus yang pedas sama yang kering-kering. Gitu dok. Iya. Terus kamu jangan minum. Jangan minum. Kok gampang gitu katanya. Iya, selesai, suruh makan yang pedas-pedas sama yang kering-kering, terus tidak boleh minum, suruh tidur. Begitu tidur ternyata tidak mimpi Nabi Muhammad. Protes kepada gurunya, ya Pak Guru, kenapa saya tidak mimpi Rasulullah? Lah kau mimpi apa? Saya itu tadi malam mimpi minum air. Kenapa kau minum mimpi air? Sebab saya waktu makan tuh kehausan. Nah waktu kehausan itu bayangan saya ini, kalau ada minuman enak ini. Jadi mau tidur pikirannya minum. Maka yang lahir di dalam mimpinya minum. Kalau Rasulullah, sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, kebaikan Rasulullah, mahabbah sama Rasulullah, sampai bayangkan waktu tidur, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, ya, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah, khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah, adrikni, datang ya Rasul, adrikni ya Rasulullah. Itu namanya salawat khitab, salawat omong-omongan sama Nabi Muhammad. Insya Allah bisa mimpi Nabi Muhammad sampai hatta ghalaba alaihin naum. Seru. Oh kok belum mimpi? Ulangi lagi. Pakaian yang bersih, ya, itu. Jadi mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulum, adapun mimpi basah itu minasyaiton. Makanya jangan mau tidur jangan bayangkan yang neko-neko, cewek. Mimpi terus ketemu cewek itu ya. Mimpi Rasulullah. Kalau minasyaiton. Makanya Nabi tidak pernah mimpi. Semua Nabi tidak pernah ihtilam. Mimpi basah tidak pernah.
Ya, tidak pernah mimpi. Jadi satu sifat Rasulullah seumur hidup tidak pernah mimpi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Katanya Ibnu Abbas, beliau mengatakan mahtalama nabiyun qattun. Sama sekali nabi siapa aja 20 jumlah nabi yang ada itu tidak pernah mimpi basah. Yang kedua sifatnya Rasulullah wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah itu tak pernah menguap. Gini ambil buka. Makanya kalau jangan dibuka mulutnya. Tutup. Nabi ajarkan idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi. Ditaruh gini, Pak. Nah, caranya bukan gini. Hebatnya Rasulullah itu masih ada ilmu semuanya. Kenapa pakai gini? Kenapa pakai yang kiri? Kenapa tidak yang kanan? Jadi yang jelek-jelek itu bubuan kiri. Ngupil itu? Ya. Ngupil jangan yang ini, bolongannya gede nanti sampean. Yang ini loh ya. Jangan ini. Nih. Ya. Habis gini terus makan semangka. Dimakan katanya, ya apa rasa semangkanya manis, tapi kok terakhir asin katanya. Jelek-jelek bubuan ini, mengandung kotoran telinga, ini, ingus, buang ludah, cebok. Itu bubuan kiri-kiri, termasuk menguap. Bagian ini kanan-kanan. Makan, minum, megang Quran, salaman, cium tangan, terima uang, ngambil barang orang. Artinya dikasih orang, bukan ngambil barang, dikasih orang nih mik umpamanya, ambilnya pakai tangan kanan. Ya kalau pakai ini, idza tasa'aba ahadukum, kata Nabi, kalau engkau sedang menguap, ya, maka hendaklah tanganmu falyadha yadahu ala fi, dengan cara gini. Wala ya'wi, jangan terus bunyi. Apa bunyi apa? Apalagi parah. Gini. Fa inna syaitan yadhaku fihi. Karena kalau sampai begitu, setan itu senang. Menguap sama bersin tidak sama. Ya. Setan itu berusaha sampean ke menguap itu punya suara, Pak. Tapi bersin itu nikmat dari Allah. Jadi orang bersin itu sebenarnya Allah lagi membersihkan badannya dari semua penyakit. Ya. Hashim. Itu semburannya, maka ditutupin. Ketika bersin bacaan kita, syukur kepada Allah, bukan penyakitan itu. Hashim, alhamdulillah. Hashim, alhamdulillah rabbil alamin. Hashim, alhamdulillah rabbil alamin. Tutupin sapu tangan kah, tisu kah ya. Hashim. 3 kali aja. Bacakan alhamdulillah rabbil alamin. Yarhamukallah. Moga-moga kau dapat rahmat Allah. Nah, kita balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga kau dapat hidayahnya Allah. Semua urusanmu dikasih baik oleh Allah. Enak toh? Ini luar biasa, doanya ini kayaknya sepele, tapi kalau kabul urusan sampean baik semuanya. Doa dari siapa? Dari orang yang bersin. Hashim, alhamdulillah amin, sampean balas yarhamukallah, moga-moga Allah ngasih rahmat sampean. Yahdikumullah, moga-moga Allah ngasih petunjuk sampean semuanya. Wa yuslihu balakum, seluruh urusanmu selesai. Tapi kalau ada orang kafir yang bersin non muslim, Hashim, jangan didoakan yarhamukallah, yahdikumullah. Cukup itu dok. Yahdikumullah. Ini pernah zaman Nabi waktu ada orang-orang Yahudi, bersin. Nah ini sahabat Nabi karena tidak ngerti langsung dijawab yarhamukallah. Nabi larang, jangan dibaca yarhamukallah. Rahmat ini untuk orang mukmin muslim.
sementara dia belum Islam. Bacakan yahdikumullah, moga-moga Allah ngasih hidayah kamu. Dulu sering ada yang punya Ramayana itu sering ke rumah dulu Pak Haji, orang Cina itu bawa beli mobil baru datang ke rumah minta doa. Ya cewek-cewek itu pakai celana pendek lagi putih-putih gitu. Ya kadang-kadang ada yang ngantarkan orang Muslim, minta doanya Pak Yai apa mobil baru. Bingung saya doakannya ini, ya apa ini? Jadi saya doakan moga-moga orang yang masuk mobil ini dikasih hidayah oleh Allah. Ya, moga-moga yang masuk mobil ini dikasih hidayah oleh Allah. Saya tanya, kenapa ndak ke anunya sampean sono? Saya percaya orang Islam saya. Begitu. Percaya orang Islam. Karena ustadz-ustadz ini percaya sama mereka. Percaya. Kenapa ndak ke gurunya ya, ke gurunya mereka? Ndak. Mereka itu percaya sama kiai-kiai itu, ulama-ulama, habib-habib itu. Lek dungane mustajab itu kadang mereka percaya. Makanya beli mobil datang ke sana. Saya doanya kamu dapat hidayah. Seperti Rasulullah, beliau ngajarkan yahdikumullah, enggak apa-apa kau doakan supaya dapat hidayah. Siapa tahu dengan itu doamu kau mereka dapat hidayah. Ya, supaya dapat hidayah, enggak apa-apa. Jadi gitu. Nanti kalau kita bersin jangan sampai menguap jangan sampai terbuka. Gini jangan. Tutup gini. Terus ditahan, ya, ditahan. Itu perlu latihan ini Pak, perlu latihan. Dan sampean belajar mengikuti sunnahnya Nabi, walaupun sepele. Ini loh yang kadang-kadang yang kita ini teledor. Kenapa sih kita tidak bisa ngerjakan sunnah-sunnah Nabi yang gede-gede, sholat malam sampai lama, baca Quran tenang, ya? Ini karena kita kebanyakan menyepelekan sunnah-sunnah Nabi yang sepele-sepele. Padahal barang itu awalnya semuanya dari barang sepele. Orang tidak bisa kuliah kecuali harus TK atau SD dulu. Ya, bangunan ini tidak mungkin dari barang yang besar. Sampai kalau ngelihat bangunan mega ini yang datang apa? Pasir, yang datang semen, yang datang koral. Ndak langsung jadi bangunan gede gini, megah mewah. Anda pasir itu remeh, pakai cangkul diambur-ambur habis. Jangan pakai cangkul, pakai sendok aja bisa habis. Makanya kalau anak-anak kecil main di situ pengen marahin. Ayo mikir, mainan pasir. Apa mereka bawa sekrop? Tidak, bawa sendok. Tapi sesendok lama-lama habis kalau sampai dibawa terus. Semen tidak ada gunanya, gini tebang, air disemprot-semprot jadi apa? Tapi ketika mereka dikerjakan satu, kecil, remeh digabung, jadi cor-coran tuh beton keras tuh nah. Digabung, ya. Makanya sampai Nabi mengatakan ada 3 perkara yang bikin kerasnya hati. Loh, apa itu perkara besar yang bikin keras hati? Tidak sepele. Pertama kata Nabi yang bikin kerasnya salah satu untuk silqulub. Ada 3 yang bikin kerasnya hati manusia. Keras itu bukan keras kayak daging keras, enggak. Dengarkan kebaikan itu kok berat diajak baik. As-salatu khairum minan naum. Rumah sama masjid parak aja. Ibarat buka pintu sudah ketemu pintunya masjid, berhadapan pintu masjid, pintu rumah dia buka pintu udah pintu masjid, cuman melangkahkan jalan aja, nyebrang jalan, tapi seumur hidup tidak pernah sampai ke masjid. Tapi di sini insya Allah tidak ada di sini. Di kampung sono banyak, ya. Di sini tidak, orangnya rukun-rukun jamaahnya luar biasa. Kampung seberang, ya,
Pertama sebabnya apa yuk? Bikin keras hati. Satu kata Nabi, al-baulu qaiman. Lek kencing suka berdiri. Tapi sampai tidak pernah kalau berdiri ya. Paling jinjit ya. Makanya kalau kencing jongkok, kaki kanan diangkat, ya. Angkat. Itu 3 khasiatnya. 1, kotoran cepat keluar. 2, ginjal sampean sehat. 3, keluarnya ruh waktu nazak cepat. Tidak repot. Ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin qadru, ya, siddatil mauti wa mirarotih, kadar daripada dahsyatnya mati dan pahitnya nazak, seperti orang dipukul oleh Nabi, mislu dzarbi salasi mi'ati dzarfin minas suyufi, persis kayak orang ditebas pedang 300 kali pukulan orang nazak itu. Makanya kadang itu sakitnya luar biasa. Cuman sampai tidak tahu aja, Pak. Kalau yang enak serut, moga-moga kita kayak gitu semuanya ya. Lagi sujud ninggal, lagi baca Al-Quran, shadaqallahul adzim. Ada gitu Pak, kayak di itu lagi ngimamin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Plek mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi mati. Ada kiai yang di Bangil itu gini Pak, baca ayat itu ninggal, jasadnya 16 tahun dibongkar masih utuh, masih lembek. Sepele kayak tadi itu, kencing, ngikuti sunnahnya Nabi. Itu kan sepele-sepele, tapi jarang sampean kerjakan. Ya, kencing berdiri. Terus yang bikin keras hati lagi, makan sesuatu dengan tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, ujar Nabi. Kalau kau makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, yakulu wa yashrab, mereka makan, setan itu makan dan minum, bisimalih, dengan tangan kirinya. Setan. Guru Bangil pesan, jangan kau makan dengan 2 tangan, cukup pakai tangan satu. Pisau, garpu, motong cik, makanya gini. Gimana? Ya satu aja. Kalau mamanya 2 potong tek, ini tidak usah ikut-ikut, cuma nahan tok aja, kik, sendok makan, potong. Pentol, tangan satu, lepas-lepas Pak, tung dipotong, cuk, pegang supaya tidak gerak, potongin, tik 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 tik, selesai taruh, makan kanan terus. Itu. Kemudian yang ketiga, tidur dalam kondisi tengkurap. Karena tidur tengkurap itu tidurnya setan. Tidur ala jambil aiman, lek iso tidur kayak sini Pak. Itu tanyakan tuh dokter ahli jantung tuh, pasti kagum dengan tidurnya Rasulullah. Karena kalau tidur miring ini gini Pak, ini jantung ini memiliki suasana yang lapang. Jadi kalau detak itu duk 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 duk. Aneh toh, ada orang tidur keringetan. Ayo coba sampai tidur. Tidur itu harusnya kedinginan Pak, karena sampai tidak aktivitas.
Tapi kenapa kadang ada orang tidur kok malah keringetan? Nah, yang kerja itu jantungnya. Lek sampean tidur tengkurap, sampean tanya habis bangun dada terasa apa, Pak? Pengap, ampek bahasa orang Jawa. Semua sunnah Rasulullah mengandung hikmah, dan setiap yang dimakruhkan mengandung mudarat, mengandung bahaya. Kemudian sifatnya Rasulullah lagi, minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Sifatnya Rasulullah lagi, minhud dawab falam tahrab wa ma waqa'at. Semua hayawan itu kalau ketemu Rasulullah jinak. Ada dulu Kiai Mbah Khalil Bangkalan itu kalau ketemu harimau, Pak, ya bahasa Indonesianya, kamu makhluknya Allah, aku makhluknya Allah, maka kamu jangan ganggu. Berani sampean ketemu harimau ngomong gitu, Pak? Oh, kau makhluknya Allah, makhluknya Allah, nah, boleh juga makhluknya Allah juga. Nah, umpamanya ini kau makhluknya Allah, aku makhluknya Allah, maka kau jangan ganggu aku nggak ganggu kamu. Itu miring, Pak. Harimau itu lari sudah minggir. Sama anjing aja lari sampean, oh, apalagi harimau. Rasulullah tidak, semua hayawan tunduk. Sampai ada satu kidang yang ditangkap, mau disembelih, ditangkap salah orang budak, nangis kidang itu. Rasulullah ngerti bahasa kidang, nangis didatangin. Kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, aku masih ninggalkan anak-anakku di sono, dia belum menyusu, sementara aku ditangkap sama dia. Bagaimana janjimu dengan aku? Aku akan kembali setelah menyusui anakku ya Rasulullah. Baik, ngomong sama Yahudi yang nangkep itu, lepaskan itu. Kenapa? Dia mau nyusuin tuh anaknya. Weh, siapa yang jamin? Aku yang jamin dia. Dilepas lari dia ke anaknya, habis nyusui datang kembali, kagum tuh Yahudi. Kok bisa Nabi Muhammad ngomong sama? Nabi, semua hayawan ditundukkan. Ya, wa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismihil hasani. Dan sifatnya Rasulullah lagi, badannya seumur hidup tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat tidak pernah nemplek. Kalau sampean, Pak, motong kurban sini sudah banyak lalernya ya. Nabi tidak pernah, saking harumnya baunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Abdul Qadir juga gitu, termasuk orang yang lelat itu tidak mau nempel. Keramatnya beliau. Tapi kalau Nabi mukjizat. Wa ma waqa'ad dubabatun fi jismihil hasani. Di dalam jisimnya Nabi Muhammad yang sangat indah, yang sangat bagus. Jadi tidak pernah Nabi itu kehinggapan lalat. Sampai tidak pernah lah. Sering, apalagi ada luka sampean di kakinya kah, di pahanya kah, atau di lengannya, datang terus itu lalat. Nabi tidak pernah. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura islu baylu minhu fil alani. Bi khalfihi, kalau di belakangnya Nabi Muhammad, Nabi itu gini, ngadep ke sono. Bi khalfihi ka amamin, persis kayak di depannya. Ru'yatun sabatat, Nabi itu ngelihatnya tidak ada bedanya antara di sono sama di sini. Makanya Sayyidina Abu Bakar kepingin mendahului Rasulullah mengucapkan salam, kalah terus. Ini pemimpin salam sama rakyat. Siapa Rasulullah? Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kepingin duluin sampai lewat belakang. Rasulullah tahu. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Jadi Nabi itu kayak punya spion, Mbak. Sampai kan spion terbatas. Nabi ndak gini nih, sama semuanya. Itulah sifatnya Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yura isru bauli minhu fi alani, dan air kencing Rasulullah tidak pernah membekas dimanapun berada. Setiap bau Rasulullah kencing semuanya baunya harum. Badan Rasulullah harum, kencingnya pun harum. Kalau sampean
Apalagi yang ngerokok tembakau, bau tembakau. Ya, habis makan jengkol malam, pagi kencing, aromanya bang, jengkol. Nabi tidak. Sampai ada riwayat ada orang minum kencingnya Nabi Muhammad. Ada orang yang pernah meminum darahnya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah saya bekam suruh buang, dicium-cium kok bau, ngapain dibuang? Minum aja dari, kan tidak kelihatan gelap. Kalau itu darah orang itu tidak tahu, cuma dicium kok seger. Daripada dibuang, minum aja, kluk, 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 kluk. Selesai. Gimana kau buang? Di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Mana? Batni. Maka tubuhmu tak akan dijilat oleh api neraka. Itu kalau darahnya Nabi, baik. Kalau darah bian, wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'asat. Sifatnya Rasulullah tidak pernah tidur hatinya, walaupun matanya ngantuk. Nabi tunduk gini, itu hatinya terus Allah, Allah. Sepuiring ingat, makanya Nabi kalau tidur tidak batal. Sampai jangan ikut-ikutan. Itu kekhususan Nabi Muhammad. Nabi tidak batal tidur karena beliau tidak tidur, hatinya masih ingat. Lah kalau sampean semuanya Pak, kalau sudah tertidur, plek, mata terpejam, hati lupa, liur netes, kurang apa lagi sudah. Yang sini yang disekap, bukan sini, sini. Nabi tidak batal tidur gini, tek. Sinyalnya terus nyambung kepada Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wala yuradillu fi samsi dzu fatani. Dan semua orang tidak akan bisa melihat bayang-bayang Nabi Muhammad. Ayo sampean, kalau siang hari keluar kena matahari ada bayang-bayangnya enggak? Kalau matahari dari sono, bayang-bayang sampean di berat. Kalau pas matahari condong ke barat, maka bayang-bayang ada di timur. Kalau matahari di atas, maka kita istiwa lurus, bayang-bayang kita tegak lurus dengan badan kita. Nabi dimanapun itu matahari keluar, Nabi tidak ada bayang-bayangnya. Orang cerdas akan mikir, kok tidak ada bayang-bayangnya. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Itu 5 sifat Nabi Muhammad. Hadil khasaisu fahatakun aminan. Nah ini kekhususannya. Ini kekhususan sifat Nabi Muhammad. Fatfaha, kau hafalkan. Sudah tak kirim ke tempat Pak Haji tadi subuh. Jadi nanti kalau Pak Haji buka sendiri ya, nah, sudah saya share nadomnya perlu dihafal. Nah, lam yahtalim qadu toha mutlaqon abadannya wa madatha aba asran fi madasam takun aminan min syarri narin. Ya itu tadi kekhususan daripada nadom ini, kalau kau hafal insya Allah akan diselamatkan oleh Allah min syarri narin, dari bahayanya api, wa surrokin, dan daripada pencuri, wa mimihani, dan dari macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Moga-moga ini ya kapan-kapan ditulis lah ya. Insya Allah saya kemarin ada ngenangan mulai kalamun qadimula sampai akhir nadomnya ya, Quran sampai sifatnya Rasulullah, nanti difotokopi dibagikan ya. Insya Allah doakan. Jadi kalau ketemu ustadznya tak minta tolong suruh nulis. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بلسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي زان.
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله اللهم صل عليه تغفر بها الذنوب وتسل القلوب وتنطلق بها الوسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وشهدنا يا رب العالمين واختم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.